Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita memasuki pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Tema pertemuan keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Sumber inspirasi Kitab Wahyu, bab 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita dalami teks tersebut. Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Surat ini merupakan surat terakhir dari 7 surat yang ditujukan kepada jemaat yang berbeda-beda, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Laodikia merupakan kota penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kota ini didirikan oleh Antiochus II pada pertengahan abad 3 sebelum Masehi dan memakai nama istrinya Laodice. Dewa pelindung kota ini adalah Zeus, namun penduduknya memiliki kuil untuk dewa-dewa lain seperti Apollo, Hades, Hera, Athena, Dionysius, dan sebagainya. Dari sini tampak bahwa penduduk kota ini sangat religius dan toleran dengan agama lain. Sejumlah orang Yahudi dan orang Kristen tinggal di sini sebagai minoritas. Dari aspek ekonomi, kota ini tergolong kaya dan makmur, terletak di persimpangan lalu lintas perdagangan di wilayah Asia Kecil. Selain terkenal dengan produk kain wolnya dan pengekspor minyak untuk parfum, Laodikia merupakan pusat keuangan di wilayah Frigia dan pusat sekolah kedokteran pada zaman itu, khususnya untuk pengobatan mata. Dengan kekayaan itu, kota ini mampu membangun amfiteater, stadion olahraga, tempat pemandian publik, dan pusat-pusat perbelanjaan yang megah. Tidak mengherankan jika penduduk kota ini sangat membanggakan kekayaan dan kemakmuran. Mereka merasa diri mampu mencukupi segalanya. Yesus yang memerintahkan malaikat untuk menuliskan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia disebut sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus menyebut dirinya sebagai Amin. Dalam bahasa Ibrani, Amin memiliki banyak arti, yaitu kuat, stabil, setia, benar, dan pantas dipercaya. Yesus menyebut dirinya Amin, menegaskan dirinya sebagai kebenaran dari Allah. Gelar Amin menunjukkan bahwa Yesus adalah Dia yang benar dan otoritas yang final, baik bagi kehidupan setiap orang maupun kehidupan seluruh dunia. Kristus adalah akhir, finalitas, dan kepastian segala sesuatu. Bersama dengan Yesus Kristus tidak diperlukan lagi usaha untuk mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada dalam Dia dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Kolose bab 2 ayat 3. Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh jemaat di Laodikia. Mereka menjalani hidup sebagai pengikut Kristus tidak secara total dan disiplin. Istilah yang dipakai untuk menyebut kualitas hidup dan pekerjaan jemaat adalah suam-suam kuku, serta tidak dingin dan tidak panas. Penulis kitab ini menggunakan istilah suam-suam kuku dalam kaitannya dengan kualitas air di kota Laodikia. Meskipun kaya, kota ini mempunyai permasalahan pada persediaan air yang kurang mencukupi.
Laodikia menerima air yang dialirkan melalui saluran air dari sumber air yang berada 10 km di sebelah selatan kota. Ketika masih berada di mata air, air ini masih dingin. Namun saat sudah berada di kota, air ini tidak panas dan tidak dingin. Sementara itu kota-kota tetangganya, yaitu Hierapolis, memiliki sumber air panas, sedangkan Kolose memiliki sumber air dingin. Hanya Laodikia yang memiliki kualitas air yang suam-suam kuku. Kualitas air di kota Laodikia ini kemudian dipakai untuk menggambarkan kualitas hidup rohani jemaat Kristen di situ. Mereka tidak serius dan disiplin dalam mempraktekkan hidup Kristen. Mereka terpengaruh dengan gaya hidup dan mentalitas penduduk Laodikia. Bagi Kristus, mentalitas hidup yang panas atau dingin masih lebih baik daripada suam-suam kuku. Istilah panas dan dingin di sini dapat dimaknai secara simbolis. Kata panas seperti panasnya air yang mendidih menunjuk pada semangat yang bernyala-nyala. Bandingkan Roma bab 12 ayat 11. Jadi mempraktikkan cara hidup Kristiani harus dijiwai dengan semangat yang bernyala-nyala. Sementara itu kata dingin menunjuk pada makna kesegaran. Air yang dingin dapat memuaskan dahaga, menyegarkan orang yang lelah. Seperti air dingin, cara hidup Kristiani pun harus mampu menyegarkan jiwa dan kelakuan orang Kristen sendiri dan orang lain. Rupanya semangat hidup Kristen yang bernyala-nyala dan menyegarkan tidak tampak dalam diri jemaat Laodikia. Itulah sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang suam-suam kuku. Semangat suam-suam kuku ini mengacu pada orang Kristen yang bersikap masa bodoh dan apatis karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Mentalitas ini tercermin pada ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu dapat memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Jika dibahasakan secara lain, orang Laodikia berkata, aku sudah kaya dan makmur, aku tidak butuh apa-apa. Perkataan ini terbukti ketika kota Laodikia hancur karena dihantam gempa besar pada tahun 61. Mereka membangun kembali kota ini sambil menolak bantuan yang ditawarkan pemerintah pusat di Roma. Di balik kekayaan dan kemakmuran jemaat Laodikia, Yesus melihat bahwa secara rohani mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka begitu kaya sehingga seolah-olah tidak membutuhkan Allah dalam hidup dan atau Allah menjadi hal sekunder. Berhadapan dengan kondisi rohani jemaat Laodikia yang memprihatinkan, Yesus memberikan 3 nasihat yang dapat kita jumpai pada ayat 18-19. Pertama, Yesus menasihati agar jemaat Laodikia membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Istilah membeli ini harus dimengerti dalam konteks mendapat kekayaan rohani dari Kristus. Sedangkan istilah emas perlu dipahami secara simbolis. Emas dari Kristus merupakan warisan surgawi dalam kerajaan Kristus yang mulia. Emas dapat juga dipahami sebagai gambaran iman yang lahir dari sabda Allah
yang membawa orang kepada kekayaan rohani dalam Kristus. Emas ini tidak dapat dibeli dengan harta manusia ataupun dibayar dengan jasa manusia, tetapi hanya melalui iman akan Kristus. Kedua, Tuhan meminta mereka mengenakan pakaian putih. Jemaat Laodikia memiliki pakaian yang mewah, tetapi diminta untuk memakai pakaian yang sederhana, yaitu pakaian putih. Selain aspek kesederhanaan, warna putih juga menunjuk pada kemurnian dan kesucian. Dengan mengenakan pakaian putih, jemaat dimurnikan oleh pengampunan dosa melalui kurban Kristus dan memulai hidup baru. Ketiga, jemaat Laodikia diminta untuk mengolesi mata dengan minyak supaya dapat melihat. Nasihat ini sekali lagi perlu dipahami secara simbolis. Kota Laodikia adalah produsen minyak untuk obat mata yang terkenal di provinsi Asia Kecil, Turki sekarang. Mereka mampu membuat obat untuk mata. Sebagian penduduknya, termasuk jemaat Kristen di sana, mengalami kebutaan rohani. Pengolesan atau pelumasan minyak di mata harus dilihat sebagai proses penyembuhan spiritual dan pencerahan rohani yang disediakan oleh Kristus dalam dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Setelah memberi nasihat, Yesus kemudian memberi sebuah perintah tegas, "Relakanlah hatimu dan bertobatlah." Kata Yunani yang diterjemahkan dengan relakanlah hati adalah selewe. Secara harfiah, kata ini berarti bersemangatlah atau bernyala-nyalalah. Dengan penggunaan kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Jemaat diminta untuk setia pada hidup Kristen dengan berdoa dan berkumpul, untuk merenungkan sabda Allah, dan yang terpenting, merelakan diri untuk dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sedangkan kata Yunani yang diterjemahkan dengan bertobatlah adalah metanoeson, atau dalam istilah populer metanoia. Metanoia tidak hanya menunjuk pada perubahan sikap dan perilaku. Lebih dari itu, metanoia adalah perubahan cara berpikir. Pertama-tama orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu orang perlu memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Dengan perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan dan meningkatkan kualitas hidup rohani. Setelah perintah untuk lebih bersemangat dan bertobat, Yesus mengundang jemaat Laodikia untuk datang kepadanya. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk merupakan undangan penuh kasih dari Yesus. Undangan ini menarik sebab bukan jemaat yang pertama-tama berinisiatif mendatangi Yesus, tetapi sebaliknya, Yesus sendiri yang mendatangi jemaatnya. Yesus hendak menyelamatkan jemaatnya. Sementara itu, tindakan Yesus mengetuk mengungkapkan kesabarannya untuk terus-menerus mengajak jemaat membuka hati akan kehadirannya. Ia menawarkan rahmat kepada jemaat yang mengundangnya masuk ke dalam hatinya. Jadi inisiatif Yesus mengetuk hati jemaat
tidak akan mungkin berhasil seandainya jemaat sendiri tidak memiliki keterbukaan hati untuk menerimanya. Tindakan Yesus itu merupakan suatu tawaran akan rahmat, anugerah, dan keselamatan yang berasal darinya. Tindakan jemaat untuk membuka pintu adalah tanggapan manusia atas tawaran tersebut. Apa yang diperoleh mereka yang mendengar suara Yesus dan membuka diri terhadap kehadirannya, atau membukakan pintu? Perikop ini mengatakan bahwa Yesus akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Perjamuan makan ini merupakan tanda kedekatan di mana tuan rumah dan para tamunya dapat mengungkapkan relasi persaudaraan yang penuh keakraban. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan makan ialah deipnose. Kata ini mengacu pada makan besar atau pesta perjamuan penuh sukacita. Dalam perikop ini Yesus memposisikan diri sebagai tuan rumah. Dia sendirilah yang menyiapkan meja perjamuan. Jemaat yang terbuka pada dirinya adalah para tamunya. Para ahli kitab suci berpendapat bahwa pesta perjamuan adalah tanda zaman baru, yakni zaman mesianik, di mana Kristus atau Mesias menjadi pusat kehidupan. Kepada jemaat yang bertobat, Yesus memberikan janji yang istimewa bahwa mereka akan duduk bersamanya di atas taktanya dan secara tidak langsung memerintah bersamanya. Dikatakan demikian, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Akhirnya Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh di sini menunjuk pada daya kekuatan Allah sendiri.